Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Acer memiliki laptop gaming seperti Acer Predator, Acer Nitro Series, dan untuk kelas casualnya juga Acer memiliki Acer Swift dan juga Acer Aspire. Nah, Acer juga memiliki laptop di jajaran kelas profesional, ya, yaitu adalah Acer Concept D Series. Acer Concept D Series ini diperuntukkan untuk para pekerja profesional seperti fotografer, video editor, arsitek, dan para pekerja produktif lainnya yang membutuhkan mobilitas tinggi, desain laptop yang bagus, dan juga butuh spesifikasi yang lumayan tinggi juga. Nah, di studio kita kali ini kita kedatangan laptop Acer Concept D5. Acer Concept D Series sampai dengan saat ini punya banyak varian, dari mulai Acer Concept D3 sampai dengan yang terbaru yaitu Acer Concept D9. Namun yang rilis resmi di Indonesia baru Acer Concept D5 dan Acer Concept D7 saja. Acer Concept D5 dibanderol dengan harga di kisaran 19,9 juta rupiah, sementara yang Concept D7 dibanderol di kisaran 39,9 juta rupiah. Acer Concept D5 ini nampaknya ingin memasuki pasarnya MacBook Pro 2019 yang 13 inci, di mana kalau kita lihat-lihat lagi speknya memang rada-rada mirip, dan keduanya pun memiliki keunggulan masing-masing. Acer Concept D5 sendiri juga punya beberapa SKU, ada yang warna putih seperti yang sedang kita review ini, dan ada 3 varian lain yang berwarna hitam, yang menggunakan VGA GTX 1660 Ti dan RTX 2060. Sedangkan SKU yang warna putih ini menggunakan Intel Core i7 8750H dan VGA-nya Radeon RX Vega M versi GL. RX Vega M versi GL ini punya kemampuan yang hampir menyamai Radeon RX 560X ataupun GTX 1050. Dari sisi desain, Acer Concept D5 ini dibalut oleh warna dominan putih. Namun material bodi laptop ini tidak seperti laptop harga 20 jutaan lainnya. Hampir keseluruhan bodi dilapisi oleh bahan plastik, sedangkan untuk bagian depannya ini menggunakan bahan campuran antara magnesium dan aluminium. Karena didominasi oleh plastik, pada bodi bagian dalamnya ini terasa kopong dan sedikit berbunyi ketika ditekan. Acer Concept D5 punya berat di sekitar 1,5 kg saja dan punya ketebalan maksimal di 1,7 cm. Laptop ini bisa kita buka sampai dengan 180 derajat seperti ini. Untuk layarnya, mungkin ini adalah salah satu yang menjadi nilai jual dari laptop ini. Layarnya berukuran 15,6 inci dengan resolusi di 4K. Acer mengklaim bahwa panel dari EU Optronic ini punya refresh rate di 60 Hz, punya kecerahan di 400 nits, dan punya color space di 100% Adobe RGB, atau kalau kita translate ke sRGB, mungkin sudah di atas 100% sRGB. Layarnya ini enak di mata, dipakai nonton film oke banget, dan udah cukup mumpuni untuk digunakan oleh para profesional. Namun resolusi 4K di layar yang hanya berukuran 15,6 inch ini, menurut saya sih agak canggung juga. Kalian bisa lihat beberapa aplikasi jadi terlihat sangat kecil pada layar laptop ini. Kemudian kita beralih ke keyboardnya. Nampaknya sudah menjadi nilai jual Acer yang selalu memberikan keyboard yang empuk. Keyboardnya ini enak banget, karakteristiknya mirip dengan keyboard yang ada di seri Acer Nitro 5 ataupun yang di Acer Predatornya. Tombol powernya ada di ujung kanan atas dan keyboard ini hanya punya satu pilihan warna dan hanya punya satu tingkat kecerahan warna saja. Untuk touchpad-nya entah kenapa saya agak kurang suka karena menurut saya agak sedikit kurang responsif di beberapa momen. Namun saya kurang tahu ini hanya terjadi di unit yang saya coba ini saja atau tidak. Di touchpad-nya ini tidak terdapat tombol dedicated untuk klik kiri dan klik kanannya. Untuk konektivitasnya di sebelah kiri laptop terdapat charging port HDMI, 2 buah USB Type-A 3.1 Gen 1, 1 buah USB Type-C, dan audio combo jack. Di sebelah kanan terdapat SD card reader, USB 3.1 Gen 1 lagi, lampu indikator, dan Kensington lock. Selanjutnya kita akan coba buka bagian bawahnya. Ya pantas saja bodinya terasa kopong karena memang terdapat beberapa bagian yang memang kosong, tidak terisi komponen. Di sini juga bisa kita lihat terdapat 2 buah slot M.2 di mana salah satunya sudah terisi oleh SSD 512GB NVMe. Seperti biasa, Acer selalu menggunakan SSD merek Western Digital di beberapa lini varian produknya. Lalu terdapat 2 buah kipas untuk mendinginkan suhu CPU dan GPU, di mana lubang exhaust-nya hanya terdapat 1 buah saja, yaitu di bagian belakang sebelah kanan. Di sini kita tidak lihat adanya slot memori RAM, so kita tidak bisa mengupgrade RAM-nya.
Maksimal hanya bisa menggunakan konfigurasi bawaan pabriknya, yaitu di 16 GB DDR4 Dual Channel. Untuk baterainya punya kapasitas di 3220 mAh saja, yang sayangnya hanya bisa tahan di sekitar 2 jam 50 menit ketika saya pakai untuk menonton film pada kondisi battery saver, di mana volume suara ada di 40% dan brightness di 100%. Untuk suhunya, saya tes dengan menggunakan software 3D Mark Fast Track Stress Test. Saya tes di dua kondisi, yaitu tanpa aksesoris apapun dan menggunakan notebook cooler Master Notepad Maker dari Cooler Master. Berikut adalah hasil pengujian suhunya. Pada pengujian kali ini, sayang sekali saya hanya bisa memperlihatkan kinerja laptop ini hanya dalam hal editing video saja. Di sini saya coba mengedit video yang biasa kami upload di YouTube, menggunakan video Full HD 60fps hasil rekaman dari kamera Sony A6300. Pada saat mengedit menggunakan Adobe Premiere Pro, saya tidak merasakan adanya lag, baik pada saat editing ataupun saat preview video. Berikut adalah waktu yang dibutuhkan ketika proses encoding. Kita juga tes sebentar untuk bermain game, walau bukan laptop gaming, namun laptop ini cukup mumpuni untuk menjalankan game-game AAA keluaran terbaru. Lumayan buat sedikit hiburan buat para profesional di waktu yang senggang. Di game pertama yaitu Shadow of the Tomb Raider, kita bisa main game ini di settingan medium di resolusi Full HD dengan rata-rata FPS yang cukup lumayan, yaitu di 39,3 FPS. Dimana jika kita bandingkan dengan Radeon RX 560X ataupun GTX 1050, Acer Concept D5 ini masih sedikit di atasnya. Lalu di game F1 2019 settingan medium, Acer Concept D5 juga mendapatkan rata-rata FPS yang cukup baik, yakni mencapai lebih dari 60 FPS. Di mana performa Radeon RX Vega M versi GL ini bisa sedikit di atasnya Radeon RX 560X yang ditandem dengan Ryzen 7 3750H. Terakhir di game CSGO settingan low plus FXAA, rata-rata FPS yang didapatkan juga cukup mengesankan, yakni mencapai lebih dari 140 FPS. Oke, teman-teman, Acer Concept D5 ini adalah laptop yang bisa digunakan oleh para pekerja produktif yang punya mobilitas tinggi. Laptop ini ringan, desainnya cukup oke, dibekali dengan Intel Core i7 8750H yang masih powerful, lalu layar dari laptop ini punya spesifikasi yang udah cukup bagus di kelasnya. Walau masih banyak butuh perbaikan di sana-sini, namun Acer Concept D series ini adalah sebuah langkah yang bagus untuk Acer yang ingin memasuki kalangan profesional dan juga memasuki pasarnya MacBook Pro series. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.